Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6B SDN Bojong 2, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Bu Mila untuk pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar melalui Zoom dan Google Meet, dan hari ini akan Ibu jelaskan kembali materi tersebut agar lebih mudah dipahami lagi. Nah, anak-anak, kemarin di tema 1, subtema 1, PB1 dan 2, salah satunya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu dengan melalui peleburan sel kelamin jantan dan betina. Masih ingat ya? Alat kelamin pada tumbuhan adalah bagus, bunga. Jadi untuk benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 3 ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika vegetatif ini bukan melalui perkawinan atau meleburnya sel kelamin jantan dan betina pada generatif ya, tapi vegetatif ini tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Tujuannya sama, yaitu untuk menghasilkan tumbuhan baru. Nah, anak-anak, perkembangbiakan vegetatif ini bisa terjadi secara alami dan juga buatan. Salah satunya yang ada di gambar ini pohon apa, anak-anak? Bagus, ini adalah pohon pisang. Pohon pisang salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Ada yang tahu? Berikut ini akan Ibu jelaskan. Beberapa perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama adalah tunas, kemudian ada umbi lapis, ada umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, dan spora. Sebenarnya ini ada satu lagi anak-anak, yaitu kultur jaringan ya, yang ke-8. Nah, akan Ibu jelaskan satu persatu dari beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif alami ini. Yang pertama tunas, seperti pada gambar sebelumnya ya, ada pohon pisang dan juga ada lagi yang lain anak-anak. Ada yang tahu? Ya, ada pohon bambu, pohon pisang, dan cocor bebek. Tunasnya beda ya anak-anak. Untuk pisang dan bambu tunasnya sama. Artinya jenis tunasnya yaitu mulai dari kecil sampai besar, bentuknya sama dengan induknya dan berada di bawahnya induknya. Tapi untuk cocor bebek ini berada di daun. Jadi tunasnya juga disebut sebagai tunas daun atau tunas adventif. Nah, kalau yang ini anak-anak yaitu umbi lapis. Jadi umbi lapis terjadi atau dialami oleh bawang. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada juga lagi yang lebih besar bentuknya yaitu bawang bombay. Kenapa anak-anak kok disebut umbi lapis? Bagus, karena memang kulitnya itu berlapis-lapis. Ketika kalian membantu orang tua kalian mengupas bawang ya, pasti akan berlapis-lapis terus. Nah, itulah perkembangbiakan umbi lapis anak-anak. Selanjutnya ini ada umbi akar. Jadi ini adalah tanaman wortel. Wortel anak-anak adalah salah satu dari umbi akar. Jadi wortel itu sebenarnya akar yang menggembung dan menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya anak-anak, ini adalah geragih atau stolon. Salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon ini adalah stroberi. Seperti apa? Perhatikan gambarnya. Jadi di sini akar induk dari tumbuhan stroberi menjalar di atas tanah ya, kemudian menempel di tanah itu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi ketika kalian menemukan tanaman stroberi anak-anak, jangan terburu ditarik ya, karena kalau kita tarik pasti tanaman di sampingnya itu akan ikut tertarik semua. Nah, siapa yang suka stroberi? Sangat segar ya dan banyak mengandung vitamin. Nah,
Ini adalah rizoma atau akar tinggal anak-anak. Contohnya adalah bumbu masak yang ada di dapur. Ada jahe, ada temulawak, kunyit, lengkuas ya, kunir itu anak-anak. Siapa yang sering menemukan ini? Berarti sudah pandai membantu ibu memasak di dapur. Dan berikutnya adalah gambar apa ini anak-anak? Spora. Jadi spora bentuknya seperti ini ya, seperti bintil-bintil di balik daun. Kadang ada yang berwarna merah atau putih dan ada yang hitam. Nah, spora ini berkembang biak atau dilakukan oleh beberapa tumbuhan, jenis jamur dan tumbuhan paku. Kembali pada materi kita tadi anak-anak, mungkin ada yang terlewat. Umbi batang anak-anak, umbi batang. Umbi batang contohnya apa ya? Jadi umbi batang itu bagian batang yang menggembung dan bisa kita jadikan sebagai cadangan makanan. Contohnya kentang. Jadi kentang yang biasanya dimasak di sayur sop atau diiris tipis-tipis jadi keripik ya, itu termasuk pada perkembangbiakan vegetatif umbi batang. Selanjutnya anak-anak, setelah kita belajar tentang vegetatif alami, ada beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Artinya buatan berarti dibantu oleh manusia untuk prosesnya. Antara lain ada cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, menempel atau okulasi, dan menyambung. Beberapa contohnya. Nah, ini yang pertama, ini ada merunduk anak-anak. Jadi tumbuhan induk ada batangnya yang menjalar ya, itu ditanam di dalam tanah dan tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Kalau ini apa anak-anak? Ini adalah menempel. Ya, menempel atau mengenten ya. Jadi pohon dikuliti sedikit, kemudian kita tempelkan tumbuhan yang ingin kita tanam di situ. Jadi nanti bisa tumbuh. Kalau ini apa anak-anak? Menyambung. Jadi menyambung potongan dari tumbuhan lain kita sambungkan di tanaman yang hidup atau ada akarnya anak-anak. Nanti bisa tumbuh juga. Selain itu, yang pertama tadi ada mencangkok. Kalau mencangkok, kita sering menemukan di lingkungan sekitar kita karena mencangkok banyak sekali dilakukan oleh penduduk ya. Syarat untuk mencangkok, tumbuhannya itu harus memiliki batang yang besar. Contohnya ada pohon mangga, rambutan, atau jambu. Kalau kita tatap muka ya, pasti akan melaksanakan praktek mencangkok atau salah satu dari pertumbuhan vegetatif buatan ini anak-anak. Baik anak-anak, setelah kita belajar tentang jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan baik secara alami maupun buatan, sekarang kita lanjutkan kembali pada materi tentang mencari atau menemukan ide pokok dalam teks laporan. Ingat ya anak-anak, untuk ide pokok itu kita bisa membuat kalimat sendiri yang menunjukkan secara jelas bahwa kalimat tersebut merupakan inti dari teks atau paragraf. Bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Yang pertama, kita tentunya harus membaca isi paragraf secara seksama. Kemudian kita temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ingat, untuk kalimat utama, kalimat berarti harus sesuai dengan paragraf ya. Biasanya ada di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Kemudian setelah kita menemukan kalimat utama, kita akan menemukan informasi dari kalimat utama tersebut. Barulah kita bisa menemukan atau menunjukkan ide pokok. Nah,
Biasanya ketika kita mencari ide pokok dari tiap paragraf, kita akan membentuk diagram seperti ini. Setiap paragraf mempunyai satu ide pokok. Jadi kalau ada 4 paragraf, pasti ada 4 ide pokok. Selanjutnya anak-anak, kita sampai pada pembelajaran 4 tentang mencari simpulan atau ikhtisar akhir dari suatu teks. Hampir sama dengan ide pokok tadi ya. Langkah-langkahnya, yang pertama tetap harus kita baca teks tersebut secara keseluruhan. Kemudian kita temukan informasi penting dalam teks dan baru kita hubungkan semua informasi tadi menjadi satu pernyataan akhir, menjadi satu kesimpulan. Jadi untuk simpulan ini misalnya ada 4 paragraf ya anak-anak, kesimpulannya hanya ada 1. Berbeda dengan ide pokok tadi, di setiap paragraf ada ide pokok. Tapi kalau untuk kesimpulan, paragrafnya misalnya ada 4, tetap ada 1 kesimpulan. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang penerapan sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketiga. Sesuai dengan lambangnya, lambang sila ketiga adalah apa ini anak-anak? Bagus, pohon beringin. Nah, makna dari sila ketiga yaitu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Indonesia. Sesuai dengan bunyi Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga sesuai dengan gambar yang ada di sini anak-anak. Contohnya yang pertama yaitu saling bekerja sama untuk kepentingan bersama. Misalnya kalau di kelas kita melaksanakan tugas piket bersama, tugas kelompok juga dikerjakan bersama. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kalau usia kalian ya masih menjadi siswa atau pelajar, ya berarti harus rela belajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang beberapa negara di Asia Tenggara ya, kondisi geografisnya. Nah, saat ini kita belajar pemanfaatannya. Apa sih pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara? Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa kondisi geografis setiap negara pasti berbeda. Negara kita Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya, otomatis kita juga memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Di bidang pertanian, perkebunan, Indonesia sangat kaya. Nah, di negara yang lain juga pasti memiliki keunikan kondisi geografis masing-masing. Jadi harus kita pelajari ya anak-anak materi tentang kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal cara pembuatan karya seni 3 dimensi yaitu patung. Patung anak-anak tidak harus besar ya, atau berbahan yang sulit, tapi untuk membuat karya seni patung ternyata bahannya bermacam-macam. Yang pertama ada bahan yang lunak ya, ada juga bahan yang keras. Untuk bahan lunak contohnya tanah liat, kemudian lilin, sabun, dan plastisin. Tahu plastisin anak-anak? Plastisin itu kalau kalian mengenalnya dengan sebutan malam yang bisa kita bentuk-bentuk itu anak-anak. Terus di sini ada sabun. Kenapa kok sabun termasuk lunak padahal padat? Nah, sabun ini termasuk bahan lunak karena sabun mudah dibentuk anak-anak. Nah, yang kedua untuk contoh bahan yang keras yaitu batu, kayu jati, dan marmer. Untuk cara membuat patung anak-anak ada beberapa juga caranya. Ada yang menggunakan cara butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Apa saja itu? Nah, yang pertama ini menggunakan bahan lunak yaitu tanah liat dengan meja putar. Pernah lihat ya anak-anak?
Jadi ini meja putar, bahan tanah liatnya kita letakkan di tengah, kemudian mejanya berputar, tangan si pembuat patung bergerak membentuk tanah liat tadi seperti atau hingga menjadi barang yang kita inginkan bentuknya, anak-anak. Nah, untuk patung ini tadi anak-anak, nanti akan ada tugas dari Bu Mila ya, membuat patung dari bahan yang paling mudah kalian temukan di rumah. Nanti akan Ibu berikan tugasnya. Di pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6, kita belajar kembali mengenai ide pokok dan simpulan teks yang tadi sudah kita bahas. Nah, dalam sebuah teks laporan pasti akan terdapat ide pokok dan kesimpulan seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Untuk ide pokok terdapat pada setiap paragraf, tapi kalau untuk kesimpulan dari beberapa paragraf pasti ada satu kesimpulan. Nah, untuk penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu masyarakat Indonesia. Mohon maaf anak-anak. Nah, selanjutnya Bu Mila matikan dulu anak-anak. Nah, selanjutnya adanya maaf ya, ada gangguan sebentar. Mohon maaf, Ibu lanjutkan anak-anak. Untuk penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, selain masyarakat yang memiliki keberagaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, dan ekonomi, jadi kita tetap harus bersatu meskipun banyak perbedaan. Kemudian adanya perbedaan tadi bukan menjadi perselisihan anak-anak, tapi harus menjadi pemersatu. Misalnya ya, kita suku Jawa, ada lagi suku Madura, ada suku Sunda. Nah, tidak seharusnya kita berselisih, malah kita harus bangga karena Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran besok ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran subtema 1 di tema 1 ini sudah selesai, dan mulai besok akan kita lanjutkan kembali pada pembelajaran di tema 1 subtema 2. Semangat belajar ya anak-anak, meskipun melalui online. Ibu dan kalian tentunya ingin segera bertatap muka untuk belajar bersama. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa dan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, selalu memakai masker dan jaga jarak. Serta jangan lupa makan makanan yang bergizi. Terima kasih anak-anakku, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.